Andak adalah salah satu warisan budaya yang paling ikonik di Pulau Bali. Kain tenun ini mencerminkan keindahan, keterampilan, dan makna yang dalam untuk budaya Bali. Setiap lembar endak adalah karya seni yang unik dengan motif dan warna-warna yang cerah, yang seringkali menggambarkan cerita-cerita mitologi di Bali, tumbuhan, dan hewan-hewan yang khas. Lebih dari sekedar kain, endak adalah ekspresi seni dan warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kami sebagai generasi emas, kelompok pemuda yang penuh semangat dan berani, yang memutuskan untuk melakukan ekspedisi yang menarik dan bermakna. Kami memandang pentingnya pelestarian endak sebagai warisan lokal yang berharga dan ingin memahaminya secara lebih mendalam. Dalam ekspedisi ini, kita akan menjelajahi lebih jauh tentang keindahan, sejarah, dan arti penting endak dalam budaya Bali yang kaya. Berdoa selesai. Gemas Baru Sukses! Sebelum kita mulai untuk tentang tenun, kita mau jelaskan di sini dulu mengenai awal berdirinya petenunan Setiacap Cili ya. Ini ada beberapa foto yang sebelumnya. Ini petenunan Setiacap Cili berdiri di tahun 1948. Didirikan oleh Ibu Nimade Swining dan Bapak Pane Koyan Sire. Itu adalah pasangan suami istri. Ini adalah produksi kain endak yang ada di petenunan Setiacap Cili. Kiri kanan ini dijual, itu per meteran. Ini cuma display, kita punya stoknya di atas. Kita ada produk tas juga di sini. Terus sarung atau kamen bahasa Balinya. Nah, untuk di tengah ini adalah koleksi kita. Dari generasi ke generasi itu start dari tahun 1948. Itu mesinnya masih kecil. Sekarang kan udah besar nih mesinnya, jadinya nggak ada jaritan. Ini kenapa ada jaritan ini? Karena dulu mesinnya kecil dia, seukuran selendang. Seperti itu.
tas, kreasikan seperti ini, tas. Nih pakai HP, untuk HP. Nih. Ini buat Untuk apa? make up, tempat make up, untuk koin bisa. Uang koin. Kalau dulu punya nenek pasti tahu ini. Tempat uang ditaruh diginiin di sarung. Seperti itu. Dari sebelumnya itu cuma dipakai untuk pakaian tradisional yang sakral, biasanya dipakai ke pura, acara-acara penting seperti itu di Bali. Nah, seiring berkembangnya zaman, endek itu dipakai sekarang kayak seragam anak sekolah, dan setiap hari Selasa juga kan udah keputusan dari Gubernur Bali itu memakai pakaian endek ya kan di hari Selasa seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, endek itu beregenerasi menjadi suatu pakaian yang lumrah dipakai di masyarakat, dipakai kamen biasa, dipakai sarung, dipakai interior kayak di hotel seperti itu, pakai sarung bantal, taplak meja, tas ya gitu sih. Makanya tidak akan termakan oleh zaman karena banyak yang bisa di-create dari kain endek itu sendiri karena memiliki ciri khas tersendiri dari segi motif seperti itu. Nah, kenapa memiliki nilai jual yang tinggi? Karena dari prosesnya yang sangat rumit, sehingga wajarlah kalau endek Bali itu nilai atau harga jualnya nggak tinggi karena memang prosesnya yang masih tradisional dan motifnya masih sangat-sangat ciri khas Bali. Ini yang jarit, motif jarit. Ini tukang jarit serba bisa, bisa buat ya. Jarang tukang jarit serba bisa buat baju, bisa buat obi. Makali ya pegang sini, ya. Tapi ada bakat untuk bisa menjahit. Lalu pertama kali udah bisa lah namanya. Ini adalah tempat produksi kita. Kalau kerjanya sudah lama sih, ada 50 tahun, dari umur 10 tahun. Dah itu pergi ke Lampung 30 tahun di sana. Sudah itu tahun 2004 pulang ke Bali ikut suami. Sudah itu dapat diam di rumah 1 tahun, dah itu kerja di sini sampai sekarang. Gitu. Ibu emang suka nenun atau gimana? Ya emang hobi dari kecil. Ya. Kalau membuat tenunnya, yang pertama itu namanya nyucuk. Yang nyucuk itu benang 1 gun, 1 benang masuk 1 gun. Ya, kalau 1 lawannya 3, kalau 2 lawannya 4. Gitu. Itu selama nyucuk 1 lusi itulah 1 bom itu 2 hari waktunya. Karena hobi seneng ya, biar enggak istilahnya apa ya, tenun ini enggak musnah dia gitu, terus maju. Kalau bisa ya anak-anak generasi ya sekarang ini harus mau dia mencoba terjun ke perusahaan ini gitu, biar enggak kita mengandalkan kain dari luar negeri, harus
kirim ke Indonesia kan lebih mahal. Kalau kita bisa nenun sendiri kan murah gitu. Galungan, kuningan atau odalan pasti pakai kain semua orang-orang Bali di Bali ini gitu. Kalau target pensiun, kalau semasa sekarang nih ya masih udah usia segini masih kuat gitu karena seneng. Kalau kita kerja keluar kan dapat apa ya, dapat cuci mata, bisa tawa-tawa sama temen di sini. Itu yang buat seneng gitu kerja di sini itu happy gitu. Tapi menghasilkan uang untuk anak cucu sekolah, sajenan gitu. Mempertahankan ya. Kalau mempertahankan itu kita sebetulnya tetap mengacu sama pakem-pakem yang ada gitu. Untuk era modern itu berarti kita ngikutin tren modern aja, tapi di bagian marketingnya aja gitu. Untuk produksi semua kita masih dengan cara lama karena kita harus mempertahankan pakem-pakemnya itu. Kalau inovasi ada, pastinya ada. Kita kadang juga menggabungin dua teknik yang ada, kita gabung jadi satu, tapi tetap nggak menghilangkan pakem-pakemnya pembuatannya itu. Jadi kita juga nggak ada menghilangkan proses atau buat mempersingkat proses juga kita nggak. Kita tetap gunakan proses yang asli dari pertama. Menjaganya itu pertama balik lagi kita nggak ada skip proses, jadi semua proses kita jaga, kita terjun langsung, kita turun langsung buat ngelihat prosesnya itu supaya masih sesuai dengan standar kita. Itu harus dilihat langsung pertama. Yang kedua itu kita ngelihat alur barang kita keluar gitu, karena kita di sini nggak ada reseller. Terus juga kita masih pakai benang yang standar kita. Kalau misalkan benangnya belum standar kita ataupun warnanya belum standar kita nggak akan pakai gitu. Itu yang ngejaga kualitas kita tetap sama dari dulu. Tantangan dan kesulitannya itu di regenerasi pengrajinnya. Jadi mungkin generasi sekarang masih ada yang belum mau belajar tentang tenun, atau mungkin masih belum tahu tentang tenun itu susah atau enggak, atau gampang atau gimana gitu. Jadi kesulitannya sih di situ. Jadi regenerasi para pengrajin lama ini supaya ada penerusnya. Kedepannya Enda ini pasti bakal terus ada karena dia mengikuti fashion. Yang mungkin jadi PR buat kita para pengrajin mungkin ngikutin color yang bakal keluar di industri fashion atau mungkin di industri tekstil lebih umumnya gitu. Karena kalau misalkan kita mengacu sama motif-motif yang udah ada dan terus tidak ada perubahan, warna-warna juga kita nggak ada rubah, saya rasa nggak akan bertahan lama. Tapi dengan ada inovasi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren fashion, mengikuti tren warna, itu pasti akan ada masa di mana Anda itu bisa maju lagi. Untuk generasi sekarang mau coba belajar, jangan takut buat belajar. Kalian bisa dapat ilmu baru dan coba aja gitu, ikutin kata hati aja. Saya di sini sebagai sutradara, pimpinan produksi dan ketua kelompok. Kenapa nama proyek kami adalah Gemas Baharu? Jadi Gemas Baharu itu adalah singkatan dari Generasi Emas Belajar Hal Baru, yang dimana proyek-proyek kami yang nantinya akan kami buat lagi dan lagi, yaitu hidup yang berkelanjutan, lalu ada Suara Demokrasi. 2 proyek setelah itu akan tetap bertemakan Gemas Baharu, yang dimana kami sebagai generasi muda tentunya ingin dan generasi yang sangat antusias untuk mencoba-coba hal-hal baru, seperti ya mencoba kain tenun, mencoba profesi penenun, lalu mencoba membuat video dokumenter seperti sekarang, lalu
mencoba membuat naskah, mencoba membuat skrip dan proposal-proposal lainnya. Dan setelah itu mungkin proyek-proyek yang akan kami buat ke depannya adalah hal-hal baru lain yang tentunya masuk dengan nama kelompok kami, yaitu Gemas Baharu. Oke, kalau mungkin kalau ditanya untuk langsung menjadi profesi agaknya sulit ya, karena kan nggak bisa kita langsung ngajak orang untuk datang nyoba terus akhirnya yuk jadi penenun gitu kan. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah, yang sudah kita lakukan adalah pertama pendekatan dulu. Dengan cara apa sih anak muda tuh mau mengenal tenun gitu. Salah satunya mungkin kita berpartisipasi di Ubud Open Studios di tahun ini di Ubud Open Studios. Jadi itu adalah salah satu event di mana studio atau workshop yang ada di Bali itu diberikan kesempatan untuk membuka aksesnya langsung ke para tamu untuk bisa experience sendiri gitu. Nah, dengan adanya event-event yang cenderung ke anak muda itu, akhirnya kan anak muda mau nih tertarik datang, tertarik ngelihat. Seenggaknya untuk mau datang dan melihat dulu tuh sudah sebuah goal bagi kami, karena kalau udah main, udah ngelihat keliling-keliling segala macam, biasanya lebih mau oh oke, ternyata tenun tuh nggak sekuno itu ya gitu. Apalagi harapannya dengan adanya kami pekerja-pekerja yang lebih muda, lebih mau bikin anak-anak muda tuh tertarik seenggaknya untuk main-main aja dulu untuk mengenal. Nah, dengan adanya pendekatan ke anak muda, biasanya anak muda kalau misalkan sudah kenal, sudah mau itu biasanya lebih aware. Oh oke, ternyata tenun sekarang seperti ini loh. Apalagi misalkan datang ke Cap Cili, ternyata kondisinya seperti ini loh, nggak kuno kok, nggak seperti yang dibayangkan gitu. Dari situ baru kita kenalin prosesnya dulu segala macam gitu. Jadi mungkin nggak bisa langsung mengajak anak muda untuk menjadi penenun, tapi seenggaknya kita berusaha untuk menanamkan bahwa tradisional bukan selalu berarti kuno. Bahkan kalau misalkan sudah jadi pun kita bisa kok ngemas dengan cara seanak muda mungkin gitu, kalau bisa dibilang gitu. Jadi itu sih yang setidaknya kita sudah coba lakukan. Jadi kita masih dalam proses pendekatan dulu ke anak muda. Kita juga masih mencari juga anak-anak muda yang tertarik untuk mempelajari tenun gitu. Tapi kita juga tahu bahwa untuk terjun langsung menjadi profesi seorang penenun juga memang nggak mudah gitu. Jadi setidaknya itu yang sudah kita lakukan di Cap Cili.